Halo guys, selamat datang di Jabrik Film, tempatnya review film yang rada nggak jelas, namun semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Asli nah? Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan juga bahagia dunia akhirat. Amin. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Alita Battle Angel. Film ini bercerita tentang manusia setengah robot atau cyborg yang ditemukan di tempat rongsokan oleh seorang ilmuwan dan diberi nama Alita. Setelah diperbaiki, rupanya Alita tidak bisa mengingat apapun tentang identitas dirinya. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Mendingan tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke ceritanya. Diperlihatkan di masa depan, tepatnya tahun 2563, di mana kehidupan setelah 300 tahun bumi dihancurkan oleh sebuah perang yang bernama The Fall. Seorang ilmuwan yang bernama Dr. Dyson Ido menemukan sebuah cyborg wanita dengan bagian tubuhnya hancur saat ia sedang mencari fat-fat yang masih bisa digunakan di sebuah tumpukan rongsokan. Di sana, dunia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu kota Zalem yang berada di atas langit dan kota Iron yang berada di bawahnya. Terlihat kehidupan di bumi saat itu sangat maju sehingga di mana-mana kita bisa melihat manusia setengah robot atau biasa disebut cyborg. Dr. Ido pun membawa cyborg wanita itu ke laboratorium miliknya, lalu mencoba memperbaikinya. Dengan dibantu dengan asistennya yang bernama Gerard, Dr. Ido pun menggabungkan tubuh cyborg wanita itu dengan tubuh cyborg mendiang putrinya. Dan beruntungnya penggabungan tersebut berhasil dan membuat cyborg itu hidup kembali. Ia pun lalu terbangun dan terkejut melihat tubuh barunya. Namun sayang, ia sama sekali tak ingat masa lalunya. Cyborg itu lalu menghampiri orang-orang yang telah menyelamatkannya. Lalu Dr. Ido memperkenalkan diri dan mengetes beberapa hal pada tubuh cyborg itu. Hal tersebut ia lakukan untuk mengetahui bahwa tubuhnya sudah benar-benar terhubung dengan sempurna. Karena cyborg tersebut nggak memiliki nama, maka Dr. Ido pun memberinya nama yang sama dengan mendiang putrinya, yaitu Alita. Saat sedang berkeliling di kota, Alita tak sengaja melihat pertandingan motorboat, yaitu sebuah pertandingan balap yang diikuti oleh para cyborg, di mana pemenang dari pertandingan tersebut akan mendapatkan tiket untuk pindah ke kota Zalem. Alita yang sedang menunggu Dr. Ido yang sedang membeli beberapa kebutuhan pun tiba-tiba menemukan seekor anjing yang kelaparan. Ia pun memberikan sedikit makanannya kepada anjing tersebut. Tiba-tiba datang robot yang disebut Centurion dan hampir saja menabrak Alita. Namun ia diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Hugo. Namun Alita kembali ke arah si robot untuk menyelamatkan anjing tadi. Hugo yang melihat gerakan Alita yang sangat gesit pun merasa kagum. Mereka pun akhirnya berkenalan dan Alita mengatakan bahwa Dr. Ido lah yang telah menemukan dan juga menyelamatkannya. Di kota Iron sedang terjadi banyak rumor kalau di sana sedang terjadi pembantaian yang dilakukan antara manusia dan juga para cyborg, di mana manusia membutuhkan tubuh cyborg dan begitu pun sebaliknya. Organ-organ mereka akan diperjualbelikan di sebuah pasar gelap demi mendapatkan cuan. Hal tersebut membuat Dr. Ido sangat khawatir kepada Alita. Untuk itu, ia memberitahukannya agar tak keluar rumah di malam hari. Saat Alita keluar rumah untuk berjalan-jalan, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dr. Siren. Dan diketahui Dr. Siren adalah mantan istri Dr. Ido. Ia terkejut karena melihat tubuh mendiang putrinya digunakan oleh Alita. Perlu diketahui, sebelumnya Dr. Ido dan Siren adalah penghuni kota Zalem, namun mereka diusir karena memiliki putri yang lumpuh. Dan diketahui, ciri penduduk kota Zalem adalah memiliki chip khusus yang ada di dahinya. Dr. Siren menemui Dr. Ido untuk mengajaknya bekerja sama menciptakan cyborg terbaik yang nantinya akan mengikuti pertandingan motorboat. Siren mengatakan kalau mereka akan disponsori oleh pemimpin penyelenggara pertandingan yang bernama Vector. Dr. Ido yang tidak ada keinginan untuk kembali ke kota Zalem pun menolaknya. Dan karena kecewa, akhirnya Siren pun pergi bersama Vector.
Di sisi lain, Alita kembali bertemu dengan Hugo yang saat itu sedang berlatih motorboat bersama teman-temannya. Hugo pun lalu meminta Alita untuk mencoba permainan motorboat. Dalam pertandingan perdananya itu, Alita ditabrak oleh salah satu teman Hugo yang bernama Tanji, yang terlalu berambisi sehingga ia nggak memperdulikan kondisi Alita yang masih pemula. Namun Alita bangkit dan lalu ia bisa membalas Tanji di ronde kedua. Melihat hal tersebut, Hugo yakin kalau Alita sangat berpotensi untuk menjadi pemain motorboat yang handal. Sejak saat itulah mereka menjadi semakin dekat karena sering bertemu. Sampai suatu hari, Hugo mengajak Alita ke tempat nongkrong favoritnya. Ia juga mengutarakan keinginannya bahwa ia ingin sekali pergi ke kota Zalem. Dan ia juga mengatakan kalau Alita berasal dari kota Zalem karena diketahui Alita ditemukan di Scaviar yang merupakan tempat pembuangan sampah yang berasal dari kota Zalem. Malam harinya, Alita tak sengaja melihat Dr. Ido yang mengendap-endap pergi keluar rumah dengan membawa sebuah koper. Karena penasaran, Alita pun diam-diam mengikutinya. Saat Dr. Ido akan menyerang seorang wanita, tiba-tiba Alita datang dan mencegah aksinya. Namun ternyata Alita sadar kalau mereka telah dijebak oleh kelompok cyborg pembantai yang diketuai oleh seorang cyborg yang bernama Grewiska. Dr. Ido lalu berusaha untuk melawan mereka semua dan meminta Alita untuk bersembunyi. Namun karena kalah jumlah, Dr. Ido pun terluka dan menyuruh Alita untuk pergi melarikan diri. Namun bukannya lari, Alita justru nekat melawan para cyborg itu sendirian. Diperlihatkan ia sangat ahli dalam bela diri sampai-sampai ia bisa mengalahkan mereka semua. Di tengah pertarungannya itu, Alita sempat mengingat kilasan masa lalunya, di mana ia sedang berperang dan ia memiliki nama panggilan yaitu 99. Ia pun berhasil mengalahkan Grewiska. Namun sayang, Grewiska berhasil melarikan diri dan berjanji ia akan kembali lagi untuk membunuh Alita. Setelah kejadian itu, Dr. Ido mengajak Alita pergi ke pabrik selang yang menuju ke kota Zalem. Ternyata diketahui Dr. Ido adalah prajurit pemburu yang bertugas untuk memburu komplotan kriminal. Tubuh para kriminal yang ia kalahkan dibawa ke pabrik untuk ditukar dengan sejumlah uang. Alita pun lalu mendesak Dr. Ido untuk memberitahunya siapa sebenarnya dirinya. Lalu Dr. Ido menjelaskan bahwa dulu ia adalah seorang teknisi di pertandingan motorboat. Diceritakan saat itu pasiennya mengamuk dan memaksa untuk segera diperbaiki. Namun karena gak sabaran, si pasien tersebut justru membunuh Alita dan mengambil organ tubuhnya. Dan sejak saat itulah ia bercerai dengan Siren dan bergabung dengan prajurit pemburu untuk membunuh semua kriminal. Lalu ia menjelaskan beberapa hal tentang Alita. Ia menyimpulkan bahwa Alita sepertinya telah diciptakan 300 tahun yang lalu dengan jantung yang sangat kuat. Di tempat lain, Grewiska datang menemui Siren dan juga Vector dengan kondisi tangan terputus akibat kekalahannya melawan Alita. Siren lalu membawa Grewiska ke laboratorium miliknya untuk diperbaiki. Dan gak disangka ternyata Vector adalah dalang dari pembunuhan yang terjadi di kota Iron. Ia mempekerjakan cyborg dan juga manusia untuk saling membunuh. Di saat itu, Vector dan Siren dirasuki oleh seseorang yang berasal dari kota Zalem yang bernama Nova. Nova lalu memerintahkan mereka berdua untuk membunuh Alita. Di waktu yang sama, Hugo mengajak Alita untuk menonton pertandingan motorboat secara langsung. Saat berkeliling di arena pertandingan, tanpa sengaja Alita melihat Vector dan juga Siren yang sedang mengamati pemenang pertandingan motorboat yang bernama Kinuba. Karena kekuatan dan juga persenjataannya yang lengkap, mereka berdua sepakat untuk menggunakan tubuh Kinuba untuk memperbaiki tubuh Grewiska. Setelah pertandingan selesai, Kinuba langsung ditangkap oleh orang-orang suruhan Vector dengan tubuhnya pun dipretelin.
Dan hal yang tak disangka, ternyata orang-orang suruhan tersebut adalah Hugo dan juga teman-temannya. Ternyata selama ini Hugo bekerja sebagai pemburu cyborg untuk mendapatkan uang dari Vector, karena ia dijanjikan akan dibawa Vector ke kota Zalem jika memiliki uang yang banyak. Keesokan harinya, Hugo dan teman-temannya mengajak Alita pergi ke suatu tempat di luar kota Iron. Mereka memasuki sebuah hutan dan menghampiri sebuah pesawat yang bernama United Republic of Mars atau biasa disebut URM. Hugo menjelaskan 300 tahun lalu URM menyerang kota Zalem, namun mereka gagal dan terdampar di sana. Tanpa diduga, Alita nekat nyebur dan memasuki pesawat tersebut. Dan di luar dugaan, ternyata pesawat tersebut merespon kehadiran Alita, seolah-olah ia adalah bagian dari kru pesawat tersebut. Ia pun lalu menemukan sebuah tubuh cyborg dan lalu membawanya keluar. Sesampainya di rumah, Alita menyerahkan tubuh cyborg yang ia temukan kepada Dr. Ido. Lalu ia memintanya untuk memasangkan tubuh tersebut kepadanya. Namun Dr. Ido menjelaskan bahwa tubuh itu adalah sebuah senjata humanoid buatan URM. Karena Alita merespon tubuh cyborg itu, dan juga sudah kita ketahui bahwa Alita memiliki kemampuan bela diri yang sangat hebat. Dengan semua analisa tersebut, Dr. Ido menarik kesimpulan kalau Alita bukanlah cyborg sembarangan, melainkan cyborg terkuat yang pernah diciptakan. Dan ia pun menolak memasangkan tubuh tersebut kepada Alita karena hal tersebut akan berbahaya bagi keselamatan Alita. Mendengar hal tersebut, Alita pun marah dan pergi ke pabrik selang. Di sana ia mendaftarkan diri sebagai prajurit pemburu. Setelah resmi menjadi anggota prajurit pemburu, Alita pun lalu pergi bersama Hugo ke tempat para prajurit pemburu berkumpul. Di sana ia meminta para prajurit pemburu untuk mengalahkan Grewiska. Namun salah satu dari mereka yang bernama Zavan menertawainya karena mereka semua hanya bekerja untuk menangkap seorang buronan. Tak puas karena ditertawai, Alita pun lalu menantang semua prajurit pemburu yang ada di sana dan mengatakan kalau ia bisa mengalahkan mereka semua, maka mereka harus membantunya. Di sana ia mempermalukan Zapan karena ia dengan mudah bisa mengalahkannya. Lalu para pemburu lainnya pun menyerang Alita. Namun satu persatu Alita mampu mengalahkan mereka. Di tengah pertarungan itu, Dr. Ido tiba-tiba datang dan menghentikan mereka semua. Namun tak diduga, Grewiska tiba-tiba datang dengan tubuh barunya. Di sana, ia langsung membunuh seekor anjing yang sebelumnya pernah Alita selamatkan. Grewiska lalu pergi ke bawah tanah dan berduel dengan Alita di sana. Dengan tangan kosong, Alita pun mampu menghadapi Grewiska, bahkan dengan tubuh barunya yang jauh lebih kuat. Setelah memotong tubuh Alita, Grewiska lalu mengatakan bahwa ia diperintah oleh bosnya yang bernama Nova untuk membunuhnya. Mendengar kata tersebut membuat Alita mengingat sebuah kejadian yang memperlihatkan bahwa Nova adalah musuh Alita yang sebenarnya. Dengan hanya menggunakan sebelah tangan, Alita berhasil mengalahkan Grewiska dengan cara mencongkel matanya. Setelah itu, Dr. Ido, Hugo, dan prajurit pemburu lainnya datang membantu Alita. Dan karena merasa terdesak, Grewiska pun kembali memutuskan untuk kabur. Karena kondisi Alita tersebut, akhirnya dengan terpaksa Dr. Ido memasangkan tubuh Alita dengan tubuh yang waktu itu Alita temukan. Dan sungguh mengejutkan, tubuh itu langsung menyatu dengan sempurna sehingga kini Alita memiliki tubuh yang jauh lebih kuat. Dengan tubuh barunya tersebut, Alita memutuskan untuk mengikuti pertandingan motorboat. Dengan ditemani Dr. Ido, Alita pun sangat antusias untuk memulai pertandingan. Lalu ia pun menuliskan angka 99 di bahunya, di mana angka tersebut merupakan kode Alita di masa lalu. Di tempat lain, Vector menemui para peserta motorboat lainnya yang ternyata adalah para pemburu suruhannya.
di mana diketahui bahwa Vector menginginkan mereka untuk membunuh Alita, dan tanpa peduli sama sekali dengan hasil pertandingannya. Di waktu yang sama, Hugo pergi menemui Tanji dan mengatakan bahwa ia akan berhenti menjadi pemburu cyborg. Di sana, Tanji marah karena merasa Hugo berubah setelah bertemu dengan Alita. Namun di saat itu juga, Zapan datang dan berniat membalaskan dendam atas perbuatan Alita waktu itu dengan cara membunuh Hugo. Tanji berusaha menyelamatkan Hugo, namun Zapan malah menembasnya hingga mati. Hugo pun lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Kembali ke arena pertandingan, Dr. Ido yang menyadari kalau para peserta Motorbolt adalah para pemburu, lalu memberitahukan Alita untuk berhati-hati karena semua pemain yang ikut serta dalam pertandingan itu ingin membunuhnya. Dan berkat informasi tersebut, Alita pun akhirnya bisa mengantisipasi serangan dari para pemain. Satu persatu pemain pun dapat ia kalahkan dengan sangat mudah. Mereka semakin membabi buta dan udah nggak peduli lagi dengan jalan pertandingan dan hanya fokus untuk menyerang Alita. Ouch! You know that hurts. Di tengah pertandingan, Hugo menelpon Alita dan meminta pertolongan. Alita pun lalu memutuskan untuk keluar dari arena pertandingan dan pergi menyusul Hugo. Selama perjalanan ke sana, Alita terus-menerus diserang oleh para pemburu yang mengejarnya. Namun dengan kekuatan dan kemampuan yang ia miliki, Alita pun mampu mengalahkan mereka semua. Tepat saat Hugo akan dibunuh oleh Zapan, Alita pun datang dan menyelamatkannya. Karena gak terima, Zapan lalu membongkar identitas Hugo yang juga merupakan seorang pemburu cyborg, yang artinya Hugo adalah buronan bagi para prajurit pemburu. Melihat kesempatan itu, Zapan lalu menusuk Hugo dengan pedangnya. Alita yang melihatnya langsung membawanya masuk ke sebuah bangunan. Di sana, Hugo pun mengakui siapa dia sebenarnya, lalu meminta maaf kepada Alita. Ia juga menjelaskan bahwa ia sudah enggak melakukan kegiatan itu karena ia sangat mencintai Alita. Siren yang kebetulan menyaksikan hal tersebut menjadi iba kepada Alita dan memutuskan untuk membantunya. Siren kemudian memotong kepala Hugo namun tanpa membunuhnya. Saat Alita membawa kepala Hugo keluar, Zapan berusaha merebutnya. Namun dengan cepat, Alita menebas sebagian wajah Zapan sehingga terbelah. Singkat cerita, Dr. Ido pun menyambungkan tubuh Hugo dengan tubuh cyborg yang ia miliki. Dr. Ido juga menjelaskan bahwa Hugo telah ditipu oleh Vector dan meyakinkan Alita bahwa tak ada seorang pun yang bisa pergi ke kota Zalem kecuali dengan menjadi pemenang di turnamen Motorbolt. Mendengar penjelasan Dr. Ido tersebut tentu saja membuat Alita sangat marah, dan ia pun lalu pergi untuk menghadapi Vector. Lalu ia pergi ke pabrik selang dan menghancurkan semua robot yang ada di sana. Setelah menghancurkan semuanya, Alita berniat menyerang Vector, namun tiba-tiba Greviska datang dan langsung menusuk Alita. Namun hal yang sangat mengejutkan terjadi, di mana tubuh Alita mampu beregenerasi dengan cepat. Lalu Alita kembali mengingat masa lalunya yang bersama para prajurit lainnya yang sedang melawan Nova. Sang pemimpin mengatakan bahwa Alita harus mengalahkan Nova dan menghancurkan kota Zalem. Dan di saat tersebut Alita pun akhirnya sadar akan tujuannya yang sebenarnya. Ia pun langsung menyerang Greviska dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, Alita pun memaksa Vector untuk berbicara dengan Nova menggunakan tubuhnya. Di sana, Nova mengatakan cukup terkesima dengan kemampuan yang dimiliki Alita. Namun Alita membunuh Vector dan mengatakan kepada Nova bahwa ia telah salah meremehkan dirinya. Lalu tiba-tiba Dr. Ido pun memberitahukan Alita bahwa Hugo sedang memanjat selang yang merupakan jalan menuju kota Zalem. Alita pun mengejarnya dan meminta Hugo agar ia mengurungkan niatnya tersebut.
Nova yang menyaksikan hal itu dari kejauhan langsung meluncurkan sebuah senjata yang akhirnya membuat Hugo terjatuh dan meninggal dunia. Singkat cerita, beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Alita berhasil menjadi pemain motorboat profesional. Dan berkat kemampuannya yang hebat, ia pun akhirnya sampai ke babak final yang akan membawanya pergi ke kota Zalem, dan film pun tamat. Ya, ending yang cukup menggantung memang, karena villain yang sebenarnya yaitu Nova belum dikalahkan. Mimin berharap akan ada season keduanya karena pasti akan lebih seru lagi. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan bagi yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!